Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada channel Bengkel Horor. Di sini saya akan menyajikan kisah yang menarik, yaitu sehelai rambut misterius. Pernah nggak sih kalian melihat atau menemukan sehelai rambut panjang di dalam kamar yang kalau diperhatikan tidak ada kemiripan sama sekali dengan rambut yang ada di kepala sendiri? Seperti kisahnya Dodi yang selalu menemukan sehelai rambut. Awalnya Dodi mengira itu hal biasa, tetapi lama-kelamaan ia terus menemukan dan mengalami keganjalan. Oke, seperti biasanya sebelum memulai cerita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Ini dia kisahnya. Rambut adalah bagian tubuh yang menurut saya sangat penting, selayaknya seperti bagian tubuh yang lain. Meskipun rambut tersebut sudah terpisah dari bagian tubuh kita yang lain, karena mahkota kepala kita ini bisa dijadikan media untuk menyakiti maupun medium perantara ilmu sihir. Menemukan sehelai atau beberapa helai rambut panjang yang terlihat berbeda sama sekali dengan rambut milik kita di dalam kamar ataupun di dalam rumah pribadi. Banyak mitos ataupun kepercayaan menanggapi fenomena ini. Saya sendiri belum menemukan jawaban pasti di balik pesan dari temuan sehelai rambut yang asing ini. Tapi saya menemukan kesamaan yang saya dengar dari beberapa orang selama saya berpindah dari satu kota ke kota lain, yaitu rambut yang asing itu konon dimiliki oleh kuntilanak yang kebetulan hidup di sekitar kita. Tapi saya kesampingkan dulu perihal kuntilanak ini. Ada cerita menarik di balik fenomena ini, yaitu pengalaman dari seseorang yang kebetulan dekat dengan saya mengenai temuan sehelai rambut yang mulai merubah cara pandangnya dalam memahami sebuah pesan tersirat. Ingat dengan mbak-mbak koas yang pernah saya ceritakan tinggal di sebuah kos angker yang mengalami fenomena ketukan pada daun pintu kamarnya. Kali ini tak jauh dari mbak-mbak kawas tersebut, yaitu teman sejawat beliau yang kebetulan mendapat pengalaman dari fenomena yang berbeda. Percayalah, memiliki teman, sahabat, atau orang terdekat yang memiliki kehidupan dengan dunia kedokteran itu sangat menyenangkan, karena banyak pengalaman gak masuk akal yang sering kali mereka alami. Salah satunya mengenai fenomena rambut asing ini. Sebut kawan saya ini Dodi. Ada satu pengalaman yang pernah dia ceritakan yang bermula dari ketika dia sedang menjalani koas tate penyakit dalam. Dia diharuskan pindah ke sebuah hunian kos yang tak jauh dari rumah sakit tempat dia menjalani pendidikannya ini. Dodi sendiri adalah seseorang yang realistis. Saat kawan-kawan sejawat yang lain sedang bertukar cerita dengan tema-tema mistis,
Dodi akan pergi berlalu sambil meminta agar teman-temannya muhasabah diri. Saya sendiri tidak banyak membahas cerita mistis dengan si Dodi ini. Semula kepindahannya di kamar kos sewaan awalnya berjalan normal. Dodi menjalani kehidupan koas seperti stase-stase yang lain, termasuk mengikuti jadwal shift yang menjadi ketentuan wajib dalam menjalani pendidikannya ini. Tidak ada yang aneh sama sekali. Sebelum suatu ketika saat Dodi sedang membersihkan isi dalam kamarnya di lantai, tepatnya di sudut dekat pintu, Dodi melihat sehelai rambut yang panjang. Tentu saja, awalnya Dodi tidak memikirkan hal itu terlalu lama. Mungkin saja di kos khusus putra ini ada seorang laki-laki yang memiliki gaya rambut yang panjang. Atau mungkin ibu penjaga kos yang sempat mampir ke lantai 2 untuk mengambil sesuatu. Begitulah pagi itu berakhir dan Dodi melanjutkan aktivitasnya. Tapi kemudian hal yang sepele itu mulai menjadi perhatian dari pemuda yang realistis ini. Karena setiap hari ada saja dia menemukan sehelai demi sehelai. Bahkan ada kalanya di bagian-bagian yang sulit dijangkau, Dodi menemukan gumpalan dari rambut yang bahkan tidak dia ketahui dari mana. Singkatnya, pada suatu hari ketika Dodi baru saja kembali dari rumah sakit yang jaraknya bisa ditempuh kurang dari 10 menit tersebut, dia sekilas melihat ke lantai 2 tempat di mana kamar kos miliknya berada. Di sana, di jendela kamar kos sebelahnya, Dodi melihat ada bayangan seorang perempuan sedang berdiri di samping gorden. Dodi hanya berpikir mungkin penghuni kamar sebelahnya sedang membawa pacarnya. Lagi pula hal ini bukanlah urusannya. Dodi melanjutkan langkahnya menuju ke kamar sendiri. Dia menyusuri lorong, berjalan seorang diri di depan pintu-pintu kamar anak kos yang lain, yang kebanyakan menyendiri dengan segala urusannya masing-masing. Tapi begitu melewati kamar kos yang ada di sebelahnya, Dodi sempat berhenti memandang ke jendela. Dia melihat bingung. Bukankah lampu di dalam kamar ini tadi terlihat sedang menyala? Tapi Dodi mencoba menepis apa yang ada di pikirannya. Meskipun kali ini hal ini cukup sulit untuk tak dipikirkan, Dodi langsung membersihkan diri. Di dalam kamar mandi, ia masih kepikiran perihal apa yang tadi dia lihat, yang sepertinya benar-benar nyata. Kamar itu dalam kondisi menyala dengan siluet bayangan seorang perempuan di jendela. Tapi bisa saja Dodi yang salah lihat. Ia hanya terlalu lelah. Ketika air mengguyur wajahnya, Dodi sempat menghentikan gerakan tangannya yang sedang mencelupkan gayung dalam bak kamar mandi. Di dalam pikirannya,
ia sempat melihat sosok wanita sedang berdiri tak jauh dari tempatnya. Wanita itu mengenakan gaun putih dengan rambut menutupi wajah. Anehnya, sekujur tubuh tiba-tiba menjadi dingin. Bukan karena air, melainkan karena sesuatu yang bahkan Dodi tidak tahu penyebabnya. Menoleh rasanya enggan berbalik. Nampaknya hal yang tak memungkinkan. Dodi melihat jauh ke dalam bak mandi. Dari pantulan bayangan dirinya di air, Dodi merasakannya. Di belakangnya memang ada yang sedang mengawasi dirinya. Hanya saja kali ini ada seringai dalam senyumannya. Ada perasaan di mana ketika manusia sedang sendiri, merasa ada yang menemani. Hal ini yang benar-benar Dodi rasakan waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika manusia dalam kondisi yang terpojok, maka dia akan melakukan apapun untuk mengalahkan rasa takutnya. Begitu pula dengan Dodi. Dia menekan rasa takutnya sampai tanpa sebab dia balik menoleh melihat ke arah pintu, di mana dia tidak melihat apapun. Bayangan yang muncul di dalam kepalanya hanyalah hantu-hantu buatan yang mengendal di dalam pikirannya. Dodi membasuh tubuh dan wajahnya dengan handuk. Dia berjalan keluar kamar mandi setelah mengenakan semua pakaiannya, bersiap untuk mengistirahatkan tubuhnya. Saat tiba-tiba lehernya terasa gatal dan Dodi menggaruk-garuknya dengan tangan. Dia menemukan sehelai rambut hitam yang panjang melilit batang lehernya. Dari sejak kejadian itu, kehidupan Dodi berubah 180 derajat. Seperti setiap kali Dodi harus menelpon seseorang, di ujung telepon yang lain, Dodi selalu ditanya apa dirinya sedang bersama dengan seorang perempuan. Anehnya, hal ini tak dikatakan oleh salah satu dua orang. Bahkan pada suatu hari, ketika Dodi harus berpapasan dengan tetangga kosnya, beliau diberitahu kalau lebih baik untuk tidak sering-sering membawa perempuan ke dalam kamar, karena lingkungan ini tidak menerima toleransi seperti itu, yang tentu saja membuat Dodi tidak mengerti. Tapi dari serentetan kejadian yang janggal itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Dodi lupakan. Sewaktu ia merasakan sesuatu selip di dalam mulutnya, tangannya mencoba untuk mengambil dari sela antara gigi-giginya. Di sana, Dodi menemukan ada sehelai rambut hitam yang sama. Puncaknya, Dodi jadi lebih sering banyak berpikir sehingga mengganggu jam istirahatnya. Ia juga mulai mengerti kalau mungkin saja sesuatu yang berbau mistis benar adanya. Bersambung. Demikianlah cerita sehelai rambut misterius di bengkel horor dari postingan Simpleman. Terima kasih. Nantikan ya berikutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.